Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Safi channel. How are you today? Hope you are doing great. Bagaimana cara kita membuat kalimat tanya dalam indirect speech atau reported speech? Let's discuss about it. Di video kali ini kita akan membahas cara menggunakan conjunction dalam bentuk kalimat tanya, yakni dalam bentuk reported speech. Let's have a look. Di sini ada conjunction. Jadi kalau sebelumnya kita sudah menggunakan that, kali ini kita pakai yang namanya if atau whether. If atau whether di sini dia digunakan untuk yes no question. Artinya adalah pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Oke. Kemudian if ini maknanya apa sih? Bukannya if itu bermakna jika. Nah, kalau ini if di sini dia tidak bermakna jika, melainkan dia bermakna apakah. Jadi if atau whether itu bermakna apakah. Jadi nggak boleh ya if itu di sini diartikan jika atau seandainya, melainkan dia bermakna apakah. Jadi untuk pertanyaan apakah, maka conjunction-nya adalah if atau whether. Betul. Let's see the examples. Di sini ada beberapa contoh yang sudah disediakan. Contoh yang pertama adalah he asked her, "Did you watch a movie last night?" Ya, untuk perubahan pronoun-nya tetap sama. Bagi yang teman-teman yang masih bingung tentang perubahan pronoun-nya bisa dicek di video sebelumnya yang berkaitan dengan that. Nah, kita akan rubah kalimat langsung ini direct speech menjadi indirect speech-nya. Caranya seperti apa? Kita lihat dulu. Ini adalah he asked her, ini adalah reporting speech-nya. We need to remember that the reporting speech never changes, ya, nggak pernah berubah. He asked her. Nah, kemudian di sini ada did you watch a movie last night? Ketika ada auxiliary, ada do, does, did, was, were, is, am, are, have, has, dan auxiliary yang lain, kok dia ada di depan dan diakhiri oleh tanda tanya, maka itu pasti adalah yes no question atau bermakna apakah. Maka caranya bagaimana? Caranya nanti kita pakainya if di sini. Saya mau pakai if dulu ya, nanti boleh yang contoh yang kedua kita pakai whether. If. Terus bagaimana dengan did you watch atau did-nya ini nanti bagaimana caranya? Dalam indirect speech, semua kalimat yang sudah dirubah menjadi kalimat tidak langsung, baik itu kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat larangan, atau kalimat yang lain, ketika sudah berubah menjadi indirect speech, maka semuanya jadi statement. Tidak lagi berupa kalimat tanya, tidak lagi berupa kalimat perintah atau yang lainnya. Yang artinya adalah setelah conjunction yang kita perlukan adalah subjek. Karena statement kan didahului oleh subjek. Maka di sini subjeknya langsung kita lihat. Ya, ada you kembali ke objek. Maka di sini jadinya she. Bagaimana did-nya? Did itu nanti hilang. Jadi kalau dalam indirect speech, do, does, did tidak lagi dipakai. Do, does, did yang berperan sebagai auxiliary tidak lagi digunakan. Maka nanti did-nya hilang. Did she? Kemudian ini kan simple past, maka ini akan tetap pakai simple past ya. Did she watch? Nah, watch ini kita tambahkan ed. Nah, kenapa kok ed? Karena ini menggantikan did yang berperan sebagai verb 2. Maka she watched, simple past kan pakai verb 2 ya. She watched a movie last night. Seperti ini. Tanda tanyanya kita hilangkan, kita ganti dengan titik. Ya, karena kalau statement itu memerlukan tanda baca titik untuk mengakhiri kalimat tersebut. Ya, jadinya kalimat lengkapnya adalah he asked her if she watched a movie last night.
Dia laki-laki bertanya pada dia perempuan, apakah dia perempuan nonton film tadi malam, ya? Okay, the second example. Marsha questions me. Jadi question itu selain bermakna pertanyaan, question juga bisa diartikan bertanya sebagai verb. Marsha question me. Are you writing a fable? Are you writing a fable? Kemudian caranya bagaimana? Kita analisa lagi, ya. Di sini pakainya Marsha, maka reporting speech tidak berubah. Ya, Marsha questions me. Nah, setelah itu di sini ada are di depan. Are di depan kemudian diakhiri oleh tanda tanya. Maka ini conjunction-nya kalau enggak if ya, whether. Kita kali ini akan menggunakan whether. Nah, maka di sini Marsha question me whether. Nah, kalau tadi did itu tidak digunakan, bagaimana dengan is mr atau yang lainnya? Biasanya is mr ini hanya berubah posisi. Ya, yang dihilangkan itu do dash did saja. Maka di sini karena whether-nya sudah, conjunction-nya sudah, maka kita butuh subjek. Subjeknya adalah you. You kembali kepada objek. Maka jadinya I. Loh, kok bisa I? Kok enggak me? Kan enggak. Kalau me tidak boleh menjadi subjek. Subjek dari me adalah I. Kemudian kalau I butuh auxiliary R apa M? Pakainya M. Maka Marsha question me whether I am writing a fable. Nah, jadinya seperti ini. Ya, tanda tanyanya hilang. Number 3 or the next example. Tika asked Timo. Tika is a female and Timo is a male. Okay. Can you accompany me to Tokyo? Tika asked Timo. Ini pakainya question word atau bukan? Atau yes no question? Pakainya yes no question. Kenapa? Karena didahului oleh can. Artinya adalah kalau tadi menggunakan did, ini menggunakan are, bagaimana ketika pertanyaannya menggunakan can atau will atau yang lainnya? Maka caranya ini lagi-lagi tidak dihilangkan, hanya dirubah posisinya saja. Maka ini adalah kalimat tanya yes no question ya. Maka nanti yang dipakai adalah if atau whether. Sekarang kita pakai if lagi. Ya, if di sini lagi-lagi bukan bermakna jika atau seandainya, melainkan bermakna apakah. Maka jadinya bagaimana? Reporting speech tidak pernah berubah. Tika asked Timo if. Nah, pakainya if ya. Tadi kan sudah pakai whether. If you yang ada dalam reported speech atau dalam kalimat dalam kutipan ini kembali kepada objek. Objeknya adalah Timo. Timo itu laki-laki. Berarti if he, can-nya dirubah saja, dipindahkan posisinya saja. Maka dirubah setelah subjek-subjeknya kan sini ini, maka pakainya can. If she can, if he can accompany, if he can accompany me. Me ini siapa? Me kembali ke subjek. Subjeknya Tika. Maka jadinya her to Tokyo. Tandanya, tanda tanya atau titik? Pakainya adalah titik. Maka di sini tanda tanyanya hilang. Jadi kalimat lengkapnya adalah Tika asked Timo if he can accompany her to Tokyo. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa semua kalimat ketika sudah dirubah menjadi kalimat tidak langsung atau reported speech atau indirect speech, maka semua menjadi statement biasa. Oke? Now let's go to the exercise. My dad asked me, do you want to buy a new pair of shoes? 10 seconds to think. 1, 5, 10. The time is up. Sekarang kita rubah ya. Coba kita lihat, kita diskusikan bareng-bareng. Di sini my dad asked me. Pakainya apa? Pakainya adalah if atau whether. Kita pakai whether. Oke. Whether, kemudian dilihat do-nya nanti hilang ya. Kemudian kita ganti you kembali ke
objek. Objeknya adalah me. Padahal di sini butuhnya subjek. Subjek dari me apa? Subjek dari me adalah I. I want to buy a new pair of shoes. Tandanya berubah menjadi tanda titik. Kalimat lengkapnya adalah my dad asked me whether I want to buy a new pair of shoes. Secara makna jadinya tetap sama ya. Ayah saya bertanya pada saya apakah saya ingin membeli sepasang sepatu baru. Okay, the next exercise. Your brother questions me. Will you marry my sister? Kira-kira bagaimana jawabannya? Please write the answers of the last questions on the comment below. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. That's all for today's video. Thank you for watching. See you on the next video. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.